Ini udah masuk ya. Hello kaum rebahaners people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Alpha. Film ini telah dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh orang yang bernama Albert. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya, bosku. Sebelum Anda menonton video ini lebih jauh lagi, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan dataran Eropa, tepatnya 20.000 tahun yang lalu. Yang mana pada masa itu, belum ada orang yang main TikTok, main PUBG, main Mobile Legend, ataupun main Free Fire. Ya gitu, itu kan masih zaman batu kan, zaman aduh gimana gitu kan. Orang-orang masih makan segalanya gitu. Bacot. Anak-anak di zaman purba, mereka harus membuat senjata mereka sendiri untuk berburu. Dan mereka yang berhasil membuat senjata terbaik akan diajak untuk berburu. Sedangkan mereka yang gagal, ya nggak diajak. Letati. Gijeti. Letati. Tapi sebelum mereka diajak ke dalam perburuan, mereka akan dihajar terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melatih mental mereka, karena perjalanan ini dipenuhi dengan bahaya. Jika mereka salah sedikit saja, nyawa mereka bisa melayang. Sebelum mereka berangkat ke tempat perburuan, mereka akan mengunjungi tempat yang mana tempat tersebut dianggap sakral. Dan mereka akan memohon perlindungan kepada dewa-dewa mereka, agar tidak ada bahaya dalam perjalanan mereka. Dan keesokan paginya, mereka pun mulai berangkat. Mereka berpamitan pada keluarga mereka masing-masing. Ya, siapa tahu mereka kan gak pulang lagi, anjir. Perjalanan yang mereka lalui sangat jauh, dipenuhi rintangan dan bahaya. Malam berganti siang, siang berganti malam, sampailah mereka di sebuah batu yang tersusun rapi. Dari arah kejauhan, mereka melihat ada segerombolan pemburu lainnya. Carame. Dan ternyata mereka bersahabat. Mereka pun berjanji akan bertemu di sana ketika mereka ingin berburu. Oh ya, gue lupa kenalin. Orang ini bernama Kida. Dan ini adalah ayahnya Kida. Dia adalah seorang kepala suku. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sharama. Fatma Ilma. Ketika mereka mencari persediaan makanan untuk makan malam, mereka menemukan seekor babi. Dan Kida ditugaskan oleh ayahnya untuk menyembelih hewan tersebut. Tapi Kida terlalu takut untuk melakukannya, karena hal tersebut sampai membuat ayah Kida marah kepadanya. Amiga Shara Urailsa. Kose ne. Kose. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka menikmati babi bakar yang telah mereka dapatkan tadi. Dan secara mengejutkan, mereka diserang oleh seekor hewan, yaitu kucing bergigi pedang. Karena serangan tersebut sampai membuat rekan mereka tewas. Untuk menghormati orang yang telah mati, mereka meletakkan batu-batu yang tersusun rapi. Hal ini bertujuan agar ruh mereka tenang di alam sana. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ya, perjalanan mereka kan jauh, bukan dilalui dengan mobil tapi dengan jalan kaki. Mereka pun bermalam di sebuah gua. Dan ayahnya Kida mengajarkan Kida banyak hal, terutama tentang para roh yang selalu membimbing mereka. Singkat cerita, setelah mereka melalui banyak rintangan dalam perjalanan mereka, termasuk ada yang tewas tuh, akhirnya mereka menemukan petunjuk tentang hewan buruan yang mereka incar. Dan mereka pun mempersiapkan semuanya agar mereka berhasil mendapatkan buruan. Dimulai dengan mengendap-endap menuju ke arah barisan di mana bison itu berada, dan mereka pun mulai melancarkan serangan. Pada awal serangan berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba salah seekor bison menyerang ke arah Kida. Karena hal tersebut sampai membuat Kida jatuh ke dalam jurang. Ayah Kida pun sampai panik. Dia ingin menuruni jurang tersebut, namun dihalangi oleh temannya dengan alasan kalau Kida itu sudah mati. Dan sekarang mereka punya misi untuk suku mereka.
dan dia tidak mau kehilangan dia juga. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan banyak buruan. Namun ayah Kida masih sedih karena kepergian Kida. Temannya pun menasehatinya untuk merelakan kepergiannya. Ya kan orang udah pergi, seharusnya tuh direlakan, diikhlaskan gitu kan. Jangan kayak nungguin gitu. Siapa tahu nanti dapat yang lebih baik. Anjay, lu kira percintaan goblok. Dan ayah Kida pun merelakan kepergian Kida. Mereka pun pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mayat Kida pun mulai didatangi oleh burung bangkai. Namun secara mengejutkan, Kida pun bangun. Dan ternyata Kida pun masih hidup. Dia hanya pingsan selama ini. Dan dia pun memanggil ayahnya, tapi ayahnya kan udah pergi. Dia pun mulai menurun di jurang tersebut. Dan hujan pun datang. Dia terjatuh ke dalam jurang. Kida pun berhasil selamat dari jurang tersebut. Dan dia pun mulai berjalan menuju ke arah di mana ayahnya berada. Tapi ayahnya kan udah pergi. Sebenarnya kaki Kida itu dalam keadaan sakit, tapi dia memaksa untuk berjalan. Ketika dia sampai ke tempat tujuan, dia tidak menemukan siapapun. Yang dia lihat hanya sebuah batu yang tersusun rapi. Dia pun merasa kesal dan frustasi karena ya nggak ada siapa-siapa anjir, seorang diri. Apalagi posisi Kida ini adalah anak-anak yang biasa dimanja sama orang tua gitu kan. Dan dia pun mulai berjalan seorang diri, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Kida pun bermalam di atas sebuah pohon besar. Keesokan paginya dia pun mulai mencari air dan memakan seekor cacing. Namun dari arah kejauhan dia melihat segerombolan serigala. Kida pun lari ketakutan dan dia berusaha untuk menaiki sebatang pohon. Namun seekor serigala berhasil menggigitnya. Kida pun menyerang serigala tersebut dengan menggunakan pisau yang terbuat dari batu, sampai membuat serigala itu terluka. Segerombolan serigala tersebut menunggu Kida di bawah pohon sepanjang malam. Dan keesokan paginya ketika mereka semua sudah pergi, Kida pun mulai membuat senjata. Kida pun sebenarnya ingin membunuh serigala yang terluka tersebut. Namun dia masih memiliki hati. Dia pun mengajak serigala tersebut ke dalam sebuah goa. Dan dia pun merawatnya. Perlahan namun pasti, Kida pun mulai akrab dengan serigala tersebut. Dia pun mulai mencari makanan untuk dirinya dan serigala. Kida pun belajar membuat api dan dia pun berhasil. Pada malam harinya, Kida pun mulai merindukan ayah dan ibunya. Dia berencana untuk pulang keesokan harinya. Dan keesokan paginya, Kida pun mulai berangkat. Tapi dia tidak mau mengajak serigala tersebut. Ya kan serigala itu punya keluarga sendiri, mana mungkin Kida ajak. Kida juga punya keluarga sendiri anjir. Dan Kida pun memulai perjalanannya. Namun serigala tersebut malah terus mengikutinya. Kida pun nampak kesal dan menyuruh serigala itu untuk pulang ke rumahnya. Tapi serigala itu ngotot untuk terus mengikuti Kida. Namun ketika mereka sampai di sebuah halaman yang cukup luas, mereka melihat seekor babi. Serigala pun tanpa basa-basi langsung memburu babi tersebut. Kida pun membantunya. Dan di sini Kida mulai berpikir kalau serigala itu bisa berguna untuknya. Dan dia pun berjalan bersama serigala tersebut. Hari demi hari Kida lalui bersama serigala tersebut. Mereka pun sangat akrab, bermain bersama, berburu bersama. Dan Kida pun merasa senang dengan hadirnya serigala di kehidupannya. Dia pun merasa terbantu. Namun musim salju pun mulai datang. Singkat cerita, pada malam harinya ketika mereka sedang makan dan menikmati babi bakar yang telah berhasil mereka tangkap tadi, mereka didatangi oleh segerombolan serigala. Dan ternyata serigala tersebut adalah serigala temannya Kida, atau keluarganya dari serigala temannya Kida. Berbelit-belit amat anjir. Kida pun berkata pada serigala tersebut, "Pulanglah, kamu sudah menemukan keluargamu." Dan segerombolan serigala pun meninggalkan Kida seorang diri. Di sisi lain, ayah Kida berhasil selamat sampai ke rumahnya. Dia memberitahu kepada istrinya kalau Kida telah tewas. Istrinya pun menjerit sekencang-kencangnya. Dan dia sangat bersedih atas kehilangan Kida. Shin kembali berpindah ke tempatnya Kida. Kida yang merasa bahwa dia tidak bisa hidup sendiri dan merindukan serigala, mencoba mencari serigala tersebut. Dan ketika dia menemukan serigala tersebut, dia malah jatuh ke dalam es.
Dan untunglah Kida pun berhasil selamat. Dia menghangatkan diri dengan api. Keesokan paginya mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melihat ada tenda. Kida berharap di sana ada kehidupan, dan ternyata ketika dia sampai di tenda tersebut, orangnya pun sudah meninggal dan tidak ada apa-apa di dalam tenda tersebut. Kida pun mengambil panah orang yang telah meninggal tersebut dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memberikan dia kehidupan. Di tengah perjalanan, Kida dikejar oleh segerombolan anjing liar. Kida dan serigala pun lari ketakutan. Mereka memasuki sebuah gua, namun sialnya di dalam gua tersebut malah ada seekor macan kumbang. Macan kumbang pun menyerang Kida dan serigala. Serigala pun nampak bertarung dengan macan kumbang tersebut, dan Kida mengarahkan panah ke arah macan kumbang tersebut. Panah itu berhasil mengenai macan kumbang tersebut sampai membuat dia tewas. Tapi serigala pun terluka. Keesokan paginya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kida pun mulai melihat petunjuk baru, yaitu sebuah batu yang tersusun. Dia merasakan kalau dia sudah dekat dengan kampung halamannya. Sementara itu, badai salju semakin ganas sampai membuat serigala pingsan. Kida pun mengangkat serigala tersebut berjalan bersamanya. Dia pun terus berjalan melewati badai salju yang ganas. Kida hampir putus asa dengan hidupnya. Namun dia teringat dengan kedua orang tuanya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan sampai dia melihat kampung halamannya. Kida akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya nampak bingung, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ya Kida kan tadinya mereka kira udah mati, tapi bisa kembali ke pelukan mereka gitu kan. Kida pun berkata kalau dia ingin orang tuanya bangga. Dan ayah Kida pun merasa bangga kepada Kida karena berhasil pulang dengan selamat. Kida! Mana ilmu? Tuna Ilsa. Kida dan serigala pun dibawa ke tempat yang lebih hangat. Dan serigala disambut ke dalam suku mereka. Di akhir film diperlihatkan Kida dan sukunya kembali melakukan perburuan, dan sudah pasti mereka ditemani oleh segerombolan serigala. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Ya filmnya sih lumayan seru. Ini kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Tapi sih sebenarnya sih bukan itu sih yang gue cerna dari film ini. Yang gue tangkap adalah bagaimana perjuangan si Kida ini dalam mempertahankan hidupnya. Dia terpisah dari kelompoknya dan dia mencoba untuk hidup seorang diri. Dan awalnya Kida ini gak mampu, cuman seiring berjalannya waktu dia mampu melakukan itu semua. Dan Kida pun berhasil pulang ke pelukan ibunya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.